Lah, berapa persen tuh kepemilikan saya? Ya udah ikut hitung do the math lah dengan matematis ya. Dengan 855.000 per 1043 triliun dikali 100%, ya itulah kepemilikanmu dalam BCA tuh 0,000000000000, ah gitu tuh. Kecil sekali dong. Iya, lumayan daripada nggak punya mah. Oke, terus kalau misalnya kita udah tahu nih market cap dari sebuah perusahaan sekian, kita ambil contoh tadi BCA misalkan 1,43 triliun rupiah. Terus 1043. 1043 triliun rupiah. Ya. Eh, ini apa namanya? Kalau misalnya kita kan nggak mungkin misal untuk beberapa investor, oke, saya ini investor retail nih Mas Ryan, bukan punya uang segitu besarnya. Di mana saya bisa memanfaatkan itu semua? Oh iya, baik. Baik, saya ambil dari dua aspek ya. Yang pertama, ketika kita melihat 1043 triliun, ya kalau kita pengen punya 100% dari perusahaan BCA, ataupun Yes. biar imbang, yang nomor dua adalah BRI, 680 triliun, Hmm, ya silakan siapkan 680 triliun dan BRI akan punyamu. ya. Masalahnya apakah semua orang yang pegang saham BRI mau jual ke kita, itu beda cerita tuh. Hmm. Ya dong. Nah, Yes. tapi kalau kita bilang begini, loh, Ryan, kalau gitu apakah dengan perusahaan itu senilai 1043 triliun berarti saya nggak bisa membeli? Inilah yang membedakan saham dengan perusahaan biasa. Mhm. Kalau perusahaan yang TBK yang ada di Bursa Efek Indonesia, maka sekurang-kurangnya dengan kita memiliki uang 855.000 rupiah, kita bisa membeli sebanyak satu lot saham. Satu lot saham. Mhm. Iya, jadi kalau dibilang, oh Ryan, kalau saya memiliki uang sebesar 855.000, saya bisa ikut menjadi bagian dari pemilik yang 1043 triliun tersebut. Betul. Yes. Mhm. Kalau saya mau beli bank BRI, berarti dengan 680 triliun, kalau saya nggak punya 680 triliun, ya saya justru pengen tahu kalau Anda punya, tolong semoga punya anak laki ya, jadi anak saya gitu ya. 680 triliun, maka saya punya cuma 453.000, apa yang terjadi? Bisa, itu dapat satu lot. Hmm. Lah, berapa persen tuh kepemilikan saya? Ya udah ikut hitung do the math lah dengan matematis ya. Dengan 855.000 per 1043 triliun dikali 100%, ya itulah kepemilikanmu dalam BCA tuh 0,0000000000, ah gitu tuh. Kecil sekali dong. Iya, lumayan daripada nggak punya mah. Hmm. Ya, jadi semangat dalam membeli saham, kalau kita itu investor, maka memang yang namanya market cap itu mungkin pengaruh ya. Mhm. Dan kita jadi berhitung berapa persen sih kepemilikan kita di dalam perusahaan ini. Mhm. Dan yang saya akan coba lanjutkan dengan pernyataan yang selanjutnya adalah dampaknya apa dengan saya melihat 1043 triliun, apakah BCA bagus? Mhm. Apakah dengan 680 triliun adalah BRI bagus? Mhm. Apakah artinya kalau dia di dalam 10 besar yang ada di Indonesia, jadi kalau top 10-nya di Indonesia tuh ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, Bayan, Goto, TPIA, Mhm. Unilever, BBNI, apakah ini adalah semua perusahaan yang bagus? Hmm. Gitu. Iya. Ada satu jargon yang mengatakan expensive is good. Apabila perusahaan termahal, maka ya berarti seperti brand yang mahal dan bagus gitu ya. Hmm. Tapi jangan lupa juga loh, kadang-kadang ada barang mahal yang jelek. Hmm. Udah susah-susah nyari makanan di restoran yang mahal, begitu keluar nggak mau lagi deh makan di sini, nggak enak. Ada, ada ya. Nah, berarti jangan lupa ya, adalah uang, yang namanya harga adalah sesuatu yang kita bayarkan. Ya. Yang namanya market cap itu adalah nilai perusahaan, nilai kapitalisasi. Jadi nilai itu adalah yang kita terima gitu. Jadi kita harus bisa membandingkan nih, apakah harga yang diberikan pada saat ini dengan nilai yang dinilai oleh seluruh orang adalah reasonable atau tidak. Oke. Karena kan kita tidak bisa melihat dengan perusahaan 10 termahal di Indonesia adalah perusahaan yang bagus. Kenapa? Sudah pernah terbukti, kita pernah ngelihat sebuah tempat makan, restoran yang mahal, saya datang susah-susah, tempatnya perlente sekali, begitu masuk ke dalam, rasanya nggak enak ya, sorry ya, saya nggak mau datang lagi. Berarti Anda membeli barang yang kemahalan, kan betul ya? Mhm. Mhm. Nah, jadi bisa begitu kejadiannya ketika kita melihat market cap. Apakah dengan market cap tinggi bagus? Iya, ada satu kata-kata yang expensive is good, tapi tidak semua expensive is good loh, gitu loh. Oke, berarti dilihat juga nih ya Mas Ryan ya konteksnya seperti apa dan mungkin ini sebagai tolak ukur aja gitu kan Mas Ryan ya. Ya, ini adalah begini, analisa akhirnya kita berinvestasi itu nggak bisa analisa yang kayak kacamata kuda ya. Ya.
Kita hanya ambil dari satu titik Satu gitu sisi. kita lihat. Tapi kan kita harus ngeliat dari banyak titik ya. Orang mau nikah aja katanya bibit bebet bobot udah 3 titik tuh. 3 titik. Iya lah, masa kita mau lihat misalnya nggak bisa, pokoknya market cap adalah idolaku, ya nggak bisa. Berarti kan blind spotnya banyak. Oke, baik.